309193095. Nah, saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PPL 2 saya yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Tony Nasution MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai doa. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik anak-anak ibu, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Emilia Putri, saya guru baru kalian di kelas ini. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Baik, di sini saya akan membawakan mata pelajaran tentang sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme. Ada yang tahu apa itu multikulturalisme? Ada, Bu. Multikultural adalah sebelum saya menjelaskan, tolong dulu semua tanpa terkecuali buku yang ada di meja, yang lainnya nggak boleh ada di meja. Baik, Bu. Multikultural adalah pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya. Di Indonesia ini kita tahu kan ada banyak macam-macam kebudayaan, suku, baik itu agama sekalipun. Nah, di Indonesia ini untungnya itu mengajarkan multikulturalisme atau toleransi beragama. Kita nggak boleh tuh ada yang namanya membeda-bedakan. Misalnya dia, kau agama ini, aku nggak mau berteman sama kau. Nggak boleh. Kita harus sama-sama karena kita hidup di tempat yang sama, daerah yang sama, dan di bumi yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi multikulturalisme. Yang pertama itu ada faktor sejarah Indonesia. Nah, apa itu, Bu? Multikulturalisme adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat. Jenis-jenis multikultural. Yang pertama itu multikulturalisme isolasionis.
kebudayaan mereka. Nah, yang ketiga itu ada multikulturalisme otonomis. Ada yang tahu apa itu? Nggak tahu Bu. Multikultural dalam bidang politik Bu. Bukan, salah. Multikultural otonomis itu multikultural masyarakat plural yang dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom secara kolektif dan bisa diterima. Baik, mengerti? Ibu. Yang keempat, apalagi yang keempat, ada yang tahu? Inovatif. Kritikal dan interaktif. Apa itu Bu, kritikal dan interaktif? Kritikal dan interaktif, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom. Nah, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka, tidak membuang ciri khas mereka dan tidak mengurangi. Sama ya, mengurangi dan membuang itu sama. Yang terakhir itu multikulturalisme kosmopolitan. Apa sih Bu itu multikultural kosmopolitan? Ada yang tahu? Nggak ada Bu. Multikultural kosmopolitan adalah masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang dimana setiap individu tidak lagi terkait pada budaya tertentu. Mereka tidak membawa budaya mereka lagi. Mereka membaur menjadi satu, tidak ada bedanya. Multikultural di Indonesia. Konsep multikulturalisme telah dituangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk menggambarkan kebudayaan bangsa ke dalam sebuah konsep ideologi yaitu Pancasila. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Hal ini dituangkan dalam semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa semboyan bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Ada yang tahu? Bercerai kita tetap. Salah. Berbeda-beda tetap. Satu. Aduh, kamu ini gimana sih? Multikulturalisme dibutuhkan di Indonesia untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang secara bertahap memasuki masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural di Indonesia yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi corak tekstur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional. Beberapa contoh tragedi Poso, konflik sempit, kerusuhan Mei 1998, penutupan dan pembakaran rumah ibadah, tragedi Monas, dan perselisihan yang lain dipicu keberagaman. Ada pernah dengar nggak sih kalian yang tentang pengeboman di gereja? Nah, mereka itu menuduhnya siapa? Orang yang berjilbab. Nah, sedangkan orang yang berjilbab itu biasanya dipakai oleh orang beragama Islam. Nah, sebenarnya itu bukan dari pihak agamanya yang salah, tapi pada pihak dirinya sendiri. Karena dia bisa dipengaruhi oleh orang lain dan dia membawa agamanya sendiri. Dia mencoreng agamanya. Itu sangat tidak dibenarkan ya. Baik, setelah saya jelaskan di depan, ada yang kalian tidak jelas atau ada yang ingin dipertanyakan? Jelas Bu. Baik, sebelum saya tutup
Saya tunggu nanti setelah bel keluar main kalian kumpul, baik sekretaris juga absennya tolong ya diingatkan. Saya sudahi pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi